Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita pagi hari ini boleh kembali berkumpul untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan karena Dia sangat baik terhadap kita. Kasih setianya di sepanjang hidup kita, di setiap langkah kita selalu menyertai kita. Haleluya. Mari kita sama-sama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Engkau teramat baik ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup.
Bapa, terima kasih. Engkau sangat baik ya Bapa. Engkau yang paling tahu kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau yang paling tahu keperluan kami ya Bapa. Dan Engkau akan memberikannya di dalam waktu-Mu ya Bapa. Di dalam waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari jemaat, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk di dalam penyembahan untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Waktu-Mu ya Tuhan adalah yang paling baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami siap untuk menantikan janji-Mu ya Bapa. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Amin ya Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya ya Bapa. Memulihkan hidup waktu Tuhan.
kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk waktu Tuhan yang selalu terbaik bagi kita. Dalam segala situasi ya Bapa, waktu-Mu yang paling baik ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allah. Meskipun situasi tidak mudah ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi saat ini ya Bapa, kami mau tetap percaya kepada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi, lewati cobaan. Lewati cobaan, kami tetap percaya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. 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 Shalom jemaat Tuhan semua, senang sekali bisa menyapa seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini secara online. Setelah kita memuji dan menyembah nama Tuhan, tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini, kalau kami sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami yang ada di rumah masing-masing, biar firman yang dibagikan pada pagi hari ini menjadi kekuatan dan menjadi jawaban buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami.
tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan berdoa katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Saya mau menyapa setiap kita sekali lagi. Saya percaya kita semua hari ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Banyak kita mau hal-hal besar terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tidak semua kita mengerti bahwa hal-hal besar dalam kehidupan kita selalu dimulai dari hal-hal yang sederhana atau hal-hal yang kecil. Hari ini judul khotbah saya adalah From Little to Large atau From Small to Big. Bagaimana kita belajar dari hal-hal yang sederhana menjadi hal-hal yang besar. Kita semua mengerti bahwa Tuhan ingin membawa kita makin hari lebih tinggi. From glory to glory. Tuhan membawa kita kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang lebih besar. Tetapi dalam aplikasinya Alkitab mengajarkan ada langkah-langkah yang harus kita tempuh agar yang little menjadi large. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 4 ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-1 sampai yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimanakah jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Sekedar informasi, latar belakang dari cerita ini adalah bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Tetapi Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana kalau bangsa Israel meragukan Musa sebagai utusannya? Dan Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Dan Tuhan berkata, lewat tongkat itu aku akan melakukan mujizat. Lewat tongkat itu sungai-sungai akan terbelah. Laut-laut akan menjadi yang bersih, akan menjadi darah, dan tulah-tulah akan turun dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Jadi prinsip yang pertama, kalau kita ingin menjadi little, menjadi large, Tuhan selalu bertanya kepada kita, apa yang ada di tanganmu? Banyak dari kita tidak mau mulai dari apa yang ada. Kita selalu mencari apa yang tidak ada. Padahal segala sesuatu yang kita punya, meskipun sederhana, hal itu bisa menghasilkan hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Problemnya bukan apa yang ada di tangan kita, tapi apakah kita mau memakai apa yang kita punya bersama-sama Tuhan dan hal itu bisa menjadi luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu kalau yang ada di tangan Musa bukan tongkat tetapi benda lain yang lebih sederhana, mungkin daun, mungkin batu, mungkin apapun yang sederhana yang ada di tangan Musa. Sama luar biasanya bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk melakukan mukjizat. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu, apa yang ada di tanganmu? Mulai dari apa yang ada. Setiap kita memiliki yang berbeda-beda Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau jadi large, from little to become large, dari yang kecil menjadi yang besar, kita perlu mulai dari apa yang ada. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya pernah membaca Bapak Ibu, sebuah kisah dari perusahaan Nike Bapak Ibu. Nike adalah perusahaan sepatu, salah satu perusahaan sepatu terbesar di dunia. Produknya dipakai oleh banyak atlet-atlet besar di dunia. Salah satunya adalah Michael Jordan Bapak Ibu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, pada awal memulai perusahaan Nike tidak memiliki kantor Bapak Ibu. Tetapi memulainya di bagasi dari mobil. Bayangkan Bapak Ibu,
Perusahaan yang begitu besar ini memulai dari sesuatu yang kecil. Tetapi kalau hari itu pendiri Nike tidak pernah memulai dari apa yang ada, maka kita tidak akan pernah melihat sepatu Nike menjadi besar seperti sekarang. Hari ini Bapak Ibu, apakah kita mau mulai dari apa yang ada? Apakah kita mau memulai dari hal yang little, yang kecil? Dan jangan pernah remehkan hal yang kecil ada di tangan kita. Problemnya adalah Bapak Ibu, ketika kita menerima yang kecil, kita sering kali membandingkan yang kita punya dengan orang lain. Nah, hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan sebuah resep bagaimana kita bisa enjoy dengan apa yang ada. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-38 sampai 39. 1 Samuel pasal 17 ayat 38 sampai 39 seperti ini. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jirah kepadanya. Ini adalah cerita bagaimana Daud menjadi volunteer, sukarela untuk melawan Goliat, tetapi Saul memberikan peralatan-peralatan perang kepadanya. Saul memberikan baju perang, ketopong, dan baju jirah. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Kita semua mengerti cerita bagaimana Daud mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, bukan dengan ketopong, bukan dengan baju jirah yang berat Bapak Ibu. Tetapi hanya dengan batu dan ketapel. Mulai dari hal yang kecil. Tapi hari itu Bapak Ibu, Saul dengan maksud yang mungkin tidak jahat, mencoba memakaikan baju orang lain. Baju yang sepertinya tanda kutip sudah relatif mainstream, sudah relatif umum dipakaikan kepada Daud. Tetapi respon Daud begitu luar biasa Bapak Ibu. Daud berkata, aku belum pernah mencobanya. Aku belum pernah mencobanya. Hari ini Bapak Ibu, mulai dari apa yang kita bisa. Jangan pakai baju orang lain. Mulai dari apa yang kita bisa. Mulai dari apa yang kita sudah pernah coba untuk berhasil. Daud tidak memakai hal baru untuk hal-hal besar dalam kehidupannya. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah pakai hal yang belum pernah kita coba. Apa yang kita sudah pernah coba meskipun sederhana, tetapi kalau kita mau memulai dengan apa yang ada, maka hal yang little akan menjadi large, yang small akan menjadi big. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, saya mencatat bagaimana sesuatu yang little bisa menjadi large adalah yang kedua, maksimalkan sesuatu yang ada. Maksimalkan apa yang ada. Kalau tadi kita memulai apa yang ada, yang kedua adalah maksimalkan apa yang ada. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Lakukan sesuatu dengan maksimal. Walaupun hal itu hal yang sederhana. Pada suatu hari Bapak Ibu ada sebuah kisah Raja Arab menghubungi Presiden Amerika Bapak Ibu. Raja Arab berencana untuk melakukan kontrak kerjasama yang besar. Raja Arab ingin membangun kota dan gedung-gedung tinggi di Arab Saudi.
Lalu Presiden Amerika ditelepon dan akhirnya Presiden Amerika mengirimkan kontraktor-kontraktor terbaiknya untuk mensurvei tanah Arab. Setelah 1 minggu lewat, kontraktor-kontraktor tersebut balik kepada Presiden Amerika dengan muka yang gosong dan merah Bapak Ibu. Dan dengan muka yang sedih mereka bilang seperti ini. Presiden Amerika, ini adalah proyek yang tidak mungkin. Ini adalah proyek yang sangat sulit. Tidak mungkin kita bisa membangun gedung-gedung yang tinggi dan kota-kota yang berkualitas baik di Arab Saudi. Kenapa? Karena di sana hanya ada pasir dan batu-batuan. Tidak ada sumber daya. Air begitu sulit. Belum lagi cuaca yang sangat ekstrim, kita tidak mungkin bisa bekerja di sana. Dengan berat hati Presiden Amerika menelpon Raja Arab untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan, kami tidak bisa membantu kamu untuk membangun gedung-gedung yang tinggi di Arab Saudi. Raja Arab tidak puas dengan begitu saja, mereka mencoba mencari solusi dan akhirnya menelpon seorang presiden dari Korea, Presiden Korea. Lalu Presiden Korea mengutus anak buahnya, mengutus rakyatnya yang namanya Chung Ji-yung. Chung Ji-yung adalah pendiri dari merek Hyundai Bapak Ibu. Setelah 1 minggu mensurvei, Chung Ji-yung kembali kepada Presiden Korea dengan muka yang sama Bapak Ibu, dengan muka yang gosong tetapi dengan senyum lebar di mukanya. Chung Ji-yung mengatakan bahwa ini adalah proyek yang luar biasa. Ini adalah tambang emas buat rakyat Korea. Ini adalah sebuah proyek yang sangat bernilai dan bisa membuat kita menghasilkan jutaan US dollar. Presiden Korea bertanya, bagaimana mungkin? Bukankah ini begitu sulit? Lalu Chung Ji-yung mengatakan kepada Presiden Korea, betul Presiden, ini adalah proyek yang sangat sulit. Tetapi tidak ada yang mustahil kalau kita bisa memaksimalkan setiap potensi yang ada. Di Arab justru sangat banyak material yang dibutuhkan. Ada banyak batu-batuan dan pasir yang kita perlukan untuk membangun kota dan gedung-gedung tinggi. Lalu Presiden Korea bertanya, bagaimana dengan air? Tidak masalah. Chung Ji-yung mengatakan kepada Presiden Korea bahwa air kita bisa ambil dari negara-negara bagian di sampingnya untuk mensupport air. Lalu Presiden Korea bertanya, bagaimana dengan panas? Bukankah kita tidak bisa bekerja ketika panas? Chung Ji-yung mengatakan seperti ini, tidak masalah Presiden, kami akan tidur waktu siang hari dan pada saat malam hari kami akan mulai bekerja. Lalu hari itu Hyundai menandatangani sebuah proyek yang bernilai jutaan US dollar dan akhirnya menjadi sebuah perusahaan yang sangat terkenal di Timur Tengah yang berhasil membangun Arab Saudi. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi Bapak Ibu dengan Chung Ji-yung Bapak Ibu? Ketika dia melihat sebuah persoalan, dia tidak melihat dari sisi yang negatif, tetapi dia coba memaksimalkan apa yang ada. Ketika Amerika melihat tidak ada sumber daya, Chung Ji-yung melihat justru ini sumber daya yang tidak terbatas. Di padang gurun, di padang pasir, punya pasir yang sangat banyak dan batu-batuan yang tidak terbatas yang justru sangat berguna untuk membangun kota-kota dan gedung tinggi. Kalau di tempat lain kita perlu membayar untuk membeli pasir dan batu, di tempat ini kita bisa mendapatkannya dengan gratis. Haleluya. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat, kalau kita lakukan dengan maksimal, maka akan ada jalan keluar. Haleluya. Yang pertama Bapak Ibu tadi, mulai dari apa yang ada. Jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan pakai baju orang lain. Yang kedua, maksimalkan apa yang ada. Setelah kita mulai, kita maksimalkan. Yang ketiga Bapak Ibu, Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana mengubah yang little to large adalah mari belajar setia dengan apa yang ada. Mulai dengan apa yang ada, maksimalkan apa yang ada, setia dengan apa yang ada. Bapak Ibu tahukah bahwa sebuah perusahaan yang sangat terkenal yang kita sering kali minum produknya yang namanya Coca-Cola Bapak Ibu. Coca-Cola dalam tahun pertama penjualannya hanya menjual 25 botol dalam setahun. Wow, dalam 360 hari Coca-Cola hanya sanggup menjual 25 botol dalam setahun Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Coca-Cola tidak menyerah. Coca-Cola tetap setia, tetap bergumul, tetap berjuang sampai hari ini Bapak Ibu kita bisa melihat Coca-Cola sebagai perusahaan yang sangat besar. Semua yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan menyerah. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia. Jangan pernah tinggalkan harapanmu. Jangan pernah lepaskan harapanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita sudah memulai, kita sudah memaksimalkan apa yang ada. Mari setia. Meskipun hari ini kita merasa kondisi tidak baik. Meskipun hari ini kita merasa penjualan kita tidak baik. Meskipun hari ini kondisi kantor kita tidak enak. Mari setia Bapak Ibu. Sebab kalau kita setia, seperti Tuhan tolong orang lain, Tuhan akan menolong kita juga. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Setia dalam perkara kecil dan setia dalam perkara yang besar. Yang terakhir Bapak Ibu. Syukuri dan nikmati apa yang ada. Syukuri dan nikmati apa yang ada. Setelah kita mulai apa yang ada, setelah kita maksimalkan apa yang ada, setelah kita setia dengan apa yang ada. Yang terakhir adalah syukuri dan nikmati apa yang ada. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini Bapak Ibu, saya pengen membawa sebuah cerita Bapak Ibu. Dan berandai-andai apakah berandai-andai ketika kita lahir di tahun 1900 Bapak Ibu. Bila kita lahir di tahun 1900, maka pada usia 14 tahun, maka terjadi yang namanya Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia pertama berlangsung selama 4 tahun sampai usia 18 tahun. Jadi kalau saya lahir di tahun 1900, pada usia 14 tahun saya akan mengalami Perang Dunia pertama. Sekitar 4 tahun kemudian Perang Dunia berakhir, sejarah mencatat ada 22 juta orang yang meninggal. Tetapi selang Perang Dunia berakhir Bapak Ibu, 2 tahun kemudian ketika saya berumur 20 tahun, terjadi sebuah pandemi yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Seperti sekarang, ini adalah pandemi. Saat itu terjadi pandemi juga yang namanya flu Spanyol Bapak Ibu. Flu Spanyol pada saat itu menyebabkan 50 juta orang di dunia meninggal. Dan sampai hari ini flu Spanyol belum ada obatnya Bapak Ibu. Usia 20 tahun flu Spanyol terjadi. Ketika flu Spanyol 50 juta orang meninggal. 9 tahun kemudian ketika saya berumur 29 tahun. Terjadi yang namanya krisis global Bapak Ibu. Ini adalah krisis global yang sangat besar yang terjadi di dunia. Saat itu terjadi pengangguran, inflasi dan kelaparan di mana-mana.
saat usia 29 tahun. Jadi ketika tahun 1900 saya lahir, 14, PD1, umur 20 terjadi flu Spanyol, umur 29 terjadi krisis global. Nggak cukup sampai situ Bapak Ibu, ketika umur 33 tahun, setelah 33 tahun atau 4 tahun setelah terjadi krisis global, Nazi muncul dan berkuasa. Kita semua mengerti bahwa Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler adalah kaum atau kelompok yang sangat kejam. Di saat Nazi berkuasa pada saat umur 39 sampai 45 tahun, dari tahun 1939 sampai 1945, terjadilah Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Kedua, 60 juta orang meninggal secara mencatat. Ada 6 juta orang Yahudi dibunuh. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan gak cukup sampai di situ. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, di usia 52 tahun, terjadi yang namanya Perang Korea Bapak Ibu. Antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Gak cukup sampai di situ. Setelah sekian waktu menjelang terjadi Bapak Ibu, di usia 64 tahun sampai 75 tahun terjadi yang namanya Perang Vietnam Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita lahir di tahun 1900, kita melewati Perang Dunia Pertama, kita melewati flu Spanyol, kita melewati krisis global, kita melewati Nazi berkuasa dan Perang Dunia II, kita melewati Perang Korea, kita melewati Perang Vietnam Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 Bapak Ibu, saya ingin tutup dengan ini Bapak Ibu. Mari syukuri apa yang ada. Mari syukuri apa yang ada. Hari ini Bapak Ibu, tentu tidak mudah. Tidak ada yang bisa berkata bahwa ini waktu-waktu yang mudah. Tetapi kalau kita mau belajar bersyukur Bapak Ibu, selalu ada cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Ada kuasa, ada mukjizat ketika kita bersyukur sama Tuhan. Fokuslah dengan kelebihan kita, bukan dengan kekurangan kita. Kalau kita mau lebih mudah untuk bersyukur, kita harus fokus kepada kelebihan kita. Jangan berkata bahwa coba kalau kita punya uang 10M, kita akan pensiun kerja sekarang. Padahal saat ini Bapak Ibu, banyak orang di PHK. Mari bersyukur ketika kita masih memiliki pekerjaan Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi jalanan yang macet, mari bersyukur Bapak Ibu. Kita masih punya kendaraan, nggak jalan kaki. Ketika kita punya rumah yang sumpek dan kecil, mari jangan fokus kepada rumah kita yang kecil. Tapi fokuslah. Banyak orang yang lain masih harus kontrak, belum punya rumah. Atau bahkan ada orang-orang yang beratapkan langit. Aduh, suami saya nih ngeselin banget sih. Atau istri saya ini ngeselin banget sih. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang berharap punya pasangan Bapak Ibu. Punya pasangan. Berdoa Tuhan beri aku pasangan. Hari ini Bapak Ibu, happiness, it's a choice. Kebahagiaan adalah pilihan. Sebuah quote mengatakan, kebahagiaan ditentukan dari 10% keadaan dan 90% keputusan. Kebahagiaan ditentukan oleh 10% keadaan kita. Tetapi 90%-nya ditentukan dari keputusan kita. Bukan keadaan kita. Bukan soal benar atau salah. Tetapi yang penting respon. Mari tutup Alkitab kita. Kita datang sama Tuhan. Kita mau nyanyi katakan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kasih Allahku sungguh terbukti. Mari datang sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Sebab Tuhan baik buat setiap kita. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mau dari kecil menjadi besar, mari belajar bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, ketika kita datang bersama-sama Tuhan, hari ini mungkin kita mengalami situasi yang sulit. Tapi izinkan saya mendorong setiap kita. Ketika kita mulai dengan apa yang ada, Tuhan bisa buat mukjizat dengan apa yang ada. Ketika kita memaksimalkan apa yang ada, Tuhan melihat kesetiaan kita Bapak. Dan ketika kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, itu akan membuka pintu mukjizat. Ketika Tuhan Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Dan mukjizat terjadi ketika kita mengucap syukur. Kalau 2000 tahun yang lalu, anaknya yang tunggal saja Dia berikan kepada kita. Apalagi hidup kita hari ini. Pasti ditolong Tuhan. Pasti ditolong Tuhan. Mari katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur,
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap kami yang sedang dalam kesulitan. Ketika kami mengucap syukur, ada kuasa ketika kami mengucap syukur. Kami mau keluarkan kata-kata yang memuji Tuhan. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau jawaban dalam hidup kami. Tuhan pertolongan-Mu pasti terjadi. Hari ini Tuhan, meskipun kondisi kami tidak baik, tetapi kami mau memutuskan untuk mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berkata Tuhan baik, mukjizat masih ada. Berkat Tuhan turun hari ini. Meskipun telinga kami tidak mendengar, mata kami tidak melihat, tetapi mulut kami mengatakan Tuhan Yesus baik. Mukjizat terjadi. Ada jalan keluar. From little to large. From small to big. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Hari ini kalau ada tongkat di tangan kami, Tuhan bisa pakai tongkat. Seperti Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai kami. Kalau hari ini ada hal-hal sederhana di sekitar kami. Mungkin ada di rumahmu, ada kompor. Tuhan bisa pakai masakanmu untuk datangkan berkat. Di rumahmu ada komputer. Tuhan bisa pakai komputer itu buat datangkan berkat. Di rumahmu ada buku, ada pulpen, ada apapun hal-hal sederhana, ada kunci motor. Hari ini semua hal yang sederhana bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lakukan dengan ucapan syukur, Tuhan bisa ubah yang kecil jadi besar. Tahun ini Tuhan, hidup kami tidak akan sama. Tuhan akan angkat kami. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita terima berkat Tuhan, kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau W. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami minta curahkan kuasa-Mu Tuhan. Kami tolak setiap roh jahat, roh teritorial atas bangsa ini Tuhan. Yang membuat COVID, pandemi tetap berlangsung. Kami mau patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Ubah Tuhan setiap duka cita kami jadi sukacita. Tahun ini tahun keberhasilan. Tahun ini tahun yang baik. Kami akan terima berkat Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya Allah kami Allah yang setia. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami. Semua yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kami kekuatan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan berdoa katakan, amin. God bless you. Mari ucapkan salam kita bersama-sama. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.